Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video yang kelima ini, dimana kita juga akan review dua buku. Di sini saya akan menjelaskan dua buku. Yang pertama tentang buku The History of Quran, bab 11 tentang penyebab munculnya ragam bacaan Al-Quran. Jadi salah satu tujuan belajar kita ini dari kita mempelajari pemikiran dari pihak orientalis tentang Islam yang mereka menyatakan bukanlah untuk dimana para pihak orientalis ini mereka belajar tentang Islam ini bukanlah untuk mengamalkan ajaran Islam, melainkan untuk menghancurkan, dan salah satunya adalah membuat kekacauan terhadap naskah teks Al-Quran itu sendiri. Menurut perkiraan pengarang, terdapat 25.000 naskah Al-Quran dalam bentuk manuskrip yang kesalahan-kesalahannya ini telah diklasifikasikan dalam lingkungan akademik pada dua kelompok, disengaja maupun tidak. Betul bahwa ini sangat susah dalam menentukan apakah kesalahan ini nih apakah disengaja atau tidak. Satu, sistem bacaan qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar atau ilmu seni bacaan Al-Quran yang tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sendiri, di mana suatu praktek sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dengan mengumumkannya secara lisan pula. Berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan tanda pengucapan pada umatnya. Keduanya ini haram jika dipisahkan. Yang kedua yaitu perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tidak bisa non-Arab. Kesatuan dialek yang sudah Nabi biasa dengannya sewaktu masih di Makkah mulai sirna ketika di Madinah dengan meluasnya ekspansi Islam melintas belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek baru. Berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang awal ini dirasa sulit untuk dipertahankan. Sehingga dalam salah satu hadisnya Imam Muslim mengutip hadis bahwa pada saat itu Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran menggunakan satu dialek. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menyanggupinya sampai Jibril pun berkata, Allah telah mengizinkanmu membaca Al-Quran kepada kaummu dalam 7 dialek, dan dalam dialek apa saja mereka gunakan sah saja. Ubay bin Ka'ab juga melaporkan Rasulullah bertemu malaikat Jibril di Batu Miraj atau di pinggir Madinah dekat Kuba dan berkata kepadanya, saya telah diutus kepada suatu bangsa di mana bangsa itu buta huruf, di antaranya itu yang ada yang tua, miskin, nenek-nenek dan juga anak-anak. Jibril menjawab, jadi suruh saja mereka membaca Al-Quran dalam 7 dialek atau 7 ahruf. Penyebab utama munculnya banyak multiple bacaan varian atau banyaknya beragam menurut para pandangan orientalis ini, sebagaimana menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam Mushaf Utsmani ini berarti merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna yang ia pahami. Sebelum zaman Jeffrey, Goldiger dan lainnya juga berusaha meyakinkan bahwa menggunakan skrip yang tidak ada tanda titik telah mengakibatkan munculnya perbedaan. Ketika perbedaan ini muncul, dan ini sangat jarang terjadi, kedua kerangka bacaan tetap mengacu pada Mushaf Utsmani dan tiap kelompok dapat menjustifikasi bacaannya atas dasar otoritas mata rantai atau silsilah yang berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Penyebab kedua yang mengakibatkan banyaknya multiple bacaan atau banyaknya varian ragam bacaan ini, dalam pengumpulan materi untuk keperluan penelitian ini, Jeffrey menggunakan metodologi orientalis dan menolak cara kritis kaum muslim dalam menganalisis isnad. Dia menjelaskan kriterianya, dan orang-orang yang dianalisis ini, metode mereka adalah mengumpulkan semua pendapat yang spekulasi, asas dan praduga, dan kecenderungan untuk menyimpulkan melalui pemilihan klan penemuan yang sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi. Pada waktu pengambilan pertimbangan teks tanpa menghiraukan mata rantai riwayat untuk membangun teks Taurat Injil sama caranya dengan pembuatan teks puisi Homer atau surat Aristoteles yang ahli filsafat. Dia beralasan bahwa selain dari tidak ada tanda titik yang berbeda juga muncul karena beberapa pembaca menggunakan teks yang bertanggalkan sebelum Mushaf Utsmani yang kebetulan berbeda dengan kerangka Utsmani, dan apa yang tidak dimusnahkan walau ada perintah dari khalifah, tetapi tanggapan ini dibesar-besarkan tanpa adanya bukti yang kukuh.
Bab ke-12 tentang metode pendidikan Islam. Kitab suci agama Yahudi dan Kristen hampir saja terlantar dan tidak terurus oleh tangan orang-orang yang semestinya diharapkan jadi pembela setia mereka. Akan tetapi berbeda dengan agama Islam, kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran akan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, innahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Karena Al-Quran secara tegas menyebut adanya kerusakan kitab-kitab itu dari dalam, maka komunitas muslim merasakan betapa pentingnya memagari Al-Quran ini dari segala pengaruh yang meragukan. Sepanjang sejarah Islam, para penghafal Al-Quran, hufaz memiliki keutuhan tekad menyimpan isi Al-Quran sepenuhnya ke dalam hati yang jumlahnya mencapai jutaan sejak kelompok remaja hingga orang tua. Jadi tulang punggung dalam pemeliharaan ini suatu keadaan yang tak akan pernah terjadi pada kitab Taurat dan Injil, dan bahkan sikap kehati-hatian tidak terhenti sebatas itu. Lanjut, apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Seperti dikatakan sebelumnya, Arthur Jeffrey telah meneliti 170 jilid buku dan mengumpulkannya dalam draft ragam bacaan yang menghabiskan sebanyak sekitar 300 halaman lah dalam bentuk cetakan. Memuat apa yang disebut Mushaf memiliki sekitar 30 orang ilmuwan. Adanya ragam bacaan dengan urutan tinggi yang dituding terhadap Ibnu Mas'ud secara tidak wajar membuat mushaf itu menarik untuk diteliti dengan lebih dalam. Beberapa anggapan Jeffrey mengenai mushaf itu sebagai berikut. Berbeda dengan mushaf Utsmani dari sisi susunan surah, mengalami perbedaan teks dan tidak memasuki 3 surah. Ia melempar semua tuduhan, walau tidak ada seorang manusia termasuk sumber-sumbernya yang pernah menyaksikan mushaf tersebut dengan ragam bacaan yang ia katakan. Kebanyakan referensi Jeffrey ini sama sekali tidak memiliki isnad yang menyulitkan untuk dapat diterima karena sumber itu tidak menawarkan kecuali sumber fitnah. Kita lanjut kepada pembahasan buku yang kedua tentang sejarah rekonstruksi teks Al-Quran. Asal-usul keberagaman bacaan Al-Quran dalam bab lalu telah dikemukakan bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keberagaman Al-Quran ini adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni skripto defektiva yang tidak memiliki tanda vokal dan tidak memiliki tanda titik diakritis. Perbedaan konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam skripto defektiva, maka masyarakat tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi. Dari sinilah muncul keberagaman bacaan di kalangan Qurra dari berbagai wilayah Islam, tetapi menurut sudut pandang tradisional, varian lektiones terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur bersumber dari rekonstruksi sejarah Al-Quran Nabi sendiri. Gagasan ini dipijakan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran ini diwahyukan dalam 7 ahruf, sebagaimana dalam hadis yang menyampaikan pada saat terjadi kesalahpahaman sahabat terhadap bacaan surat Al-Furqan, sahabat seperti yang diceritakan ini, sahabat Hisham ini yang dirasa ketika itu ada seorang sahabat Hisham yang dirasa bacaannya ini tidak sesuai dengan bacaan Nabi. Rasulullah SAW bersabda, demikianlah surat ini diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diwahyukan dalam 7 ahruf. Bacalah yang termudah darinya. Sebagian sarjana muslim menjelaskan pengertian sab'ah ahruf dengan al-abwab al-asabah atau 7 gerbang atau segi yang dengannya Al-Quran ini turun. Ketujuh segi ini bertalian dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu dan perumpamaan, serta taufik adnan amal yang berbeda, yakni pemaknaan 7 ahruf ini berikutnya adalah 7 dialek. Yang pertama dialek Quraisy, Hujail, Sakif, Hawazin, Kinana, Tamim, dan Yaman. Menurut penjelasan ini, jika ketujuh dialek tersebut berbeda dalam pengungkapan suatu makna, maka Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafaz yang sesuai dengan dialek-dialek tersebut. Upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf non-Utsmani dilanjutkan dengan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi yang menyiratkan bahwa eksistensi teks konsonantal Al-Quran dalam bentuk teks tertulis merupakan suatu kenyataan yang di atasnya dipijakan upaya-upaya penyeragaman bacaan.
pada paruhan pertama abad kedua Hijriah juga muncul upaya untuk mempertegas keragaman bacaan Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan nama Isa ibnu Umar al-Saqafi pada tahun kedua Hijrah ini juga muncul untuk mempertegas keragaman bacaan Al-Quran yang biasanya dikaitkan dengan nama Isa ibnu Umar al-Saqafi. Dalam sistemnya, ia mengupayakan pembacaan Al-Quran ini yang sangat puritanik, bisa disebut ala al-qiyas atau al-madhabi, yang tentunya bermakna bahwa ia berusaha memperkenalkan ragam bacaan yang lebih selaras dengan cita rasa kebahasaan. Namun ia juga memperoleh tantangan keras karena pada abad itu mulai muncul gerakan yang sangat kuat untuk membatasi kebebasan dalam pembacaan Al-Quran yang dipelopori oleh Imam Malik. Eksistensi teks Al-Quran yang lebih memadai setelah diintroduksi skriptoplena dalam penyalinan mushaf telah mendorong munculnya gerakan yang lebih kuat ke arah unifikasi bacaan pada masa berikutnya. 7 qiraah yang dihimpun Ibnu Mujahid dalam rangka membantu program unifikasi bacaan Al-Quran yang diupayakan para wazir dinasti Abbasiyah. Pada faktanya ini bukanlah pilihan yang bersifat arbiter. Sejumlah otoritas Sunni telah mengklaim 7 qiraah di atas sebagai mutawatir dalam proses transmisinya, yang merupakan salah satu kriteria penerima keabsahan bacaan. Penutup, Al-Quran ini diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagai besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima Nabi dan disampaikan kepada generasi pertama Islam telah dipelihara dalam bentuk hafalan atau tulisan. Di samping tradisi oral Al-Quran, sejumlah sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud dan lainnya secara individual mereka merekam dalam bentuk tertulis materi-materi Al-Quran yang dimana setelah Nabi wafat dikumpulkan ke dalam mushaf. Di antara mushaf-mushaf yang awal terdapat 4 mushaf sahabat, yakni Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, dan Miqdad ibnu Aswad, yang menjadi rujukan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian pada pembahasan terakhir ini, kecenderungan kuat ke arah unifikasi bacaan semakin mengkristal pada masa selanjutnya. Penemuan mesin cetak pada abad 15 dan penggunaannya dalam pencetakan Al-Quran telah mempercepat penyebaran naskah yang dicetak menurut suatu sistem bacaan. Tetapi implikasi dari proses unifikasi ini dalam kenyataannya telah mempersempit ruang gerak berbagai upaya serius untuk memikirkan kembali Islam yang dengan setia berpijak pada akar spiritualnya. Akhirnya tujuan dari kajian ini adalah untuk mengupayakan suatu rekonstruksi yang agak rinci terhadap perjalanan histori Al-Quran. Namun sebagaimana terlihat, tidak seluruh aspek kesejarahan Al-Quran ini berhasil direkonstruksi secara meyakinkan dan masih menyimpan sejumlah besar misteri yang menuntut penelitian lebih jauh dan mendalam tentangnya di masa-masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.